Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kami di channel Miko Kakenda. Dan hari ini kita akan membahas tentang EM4 ya teman-teman. Dimana EM4 ini adalah produk yang sangat dikenal di kalangan petani ya teman-teman. EM4 ini banyak yang beranggapan bahwa ini pupuk, ada yang bilang ini bukan, bahkan ada yang menggunakan ini untuk kelapa sawit teman-teman. Kita akan bahas yang pertama-tama tentang apa sih EM4 itu teman-teman. Jadi EM4 ini, dia ini adalah bakteri ya teman-teman. Bakteri fermentasi yang diperlukan tanah dan bahan-bahan organik yang ada di tanah itu untuk bisa diuraikan atau terdekomposisi dengan baik ya teman-teman. Jadi dia mendekomposisi atau memfermentasi juga bahan-bahan organik yang ada di tanah sehingga bahan-bahan organik itu bisa siap atau bisa diambil oleh tanaman teman-teman semua. Jadi ini lebih ke perombak tanah. Ini lebih berguna untuk mengubah bahan organik menjadi bahan yang diperlukan oleh tanaman teman-teman semua. Seperti yang bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Dia bakteri fungsionalnya. Ini ada komposisinya, itu ada penambat nitrogen, pelarut fosfat dan penghasil fitohormon dan perombak bahan organik. Nah, jadi dia juga dapat menjadi penambat dan juga menjadi pelarut ya teman-teman. Pelarut fosfat dan nitrogen dan fosfat itu memang diperlukan oleh tanaman ya teman-teman. Oke, kita juga akan baca kegunaannya teman-teman. Tentunya mereka juga sudah menuliskan di sini kegunaannya. Ini teman-teman bisa lihat, yaitu kegunaan yang pertama memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat, vokasi, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, menyehatkan tanaman. Oke. Jadi dia lebih ke menyediakan teman-teman, menyediakan unsur hara yang ada di tanah sehingga unsur-unsur hara tersebut menjadi bahan yang jadi dan bisa diserap oleh tanaman. Tapi tentunya ini sangat berguna juga teman-teman ketika teman-teman tambahkan di perkebunan teman-teman, contohnya di perkebunan sawit seperti ini, karena dia akan memperbaiki tanah teman-teman. Dan menurut saya ketika tanah tempat teman-teman menanam itu bagus, tentunya hasilnya juga akan bagus teman-teman. Karena pertumbuhan itu dimulai dari akar. Maksudnya segalanya dimulai dari akar. Dan akar tersebut kalau tumbuh di tempat yang subur, tentunya daun, batang, dan buahnya juga akan bagus teman-teman. Dan ini juga sering digunakan oleh petani sawit. Khususnya saya pernah lihat di beberapa video yang mengatakan ini pupuk. Mungkin ini bisa juga dikatakan pupuk, tapi rantainya lebih panjang ya teman-teman, karena dia lebih ke merubah bahan organik yang ada di tanah itu menjadi bahan yang siap diserap oleh tanaman teman-teman semua. Oke, ini juga sering digunakan untuk bahan pembuatan pupuk ya teman-teman, pembuatan pupuk-pupuk organik, baik itu pupuk organik padat ataupun pupuk organik cair. Nah, jadi ini akan mempercepat bukan proses pembusukan, tapi proses fermentasi dan juga proses pengubahan bahan organik tersebut menjadi bahan yang jadi teman-teman, atau menjadi pupuk yang siap teman-teman pakai. Oke, ya, menjadi kompos misalnya. Teman-teman mau buat kompos, bedakan kompos sama kompos yang bagus dan kompos yang karena pembusukan, karena memang perlu adanya perombakan atau dekomposisi dari bahan kompos menjadi bahan jadi yang siap digunakan ya teman-teman. Oke, ini ada juga petunjuk pemakaian, tapi teman-teman silahkan lihat aja kalau teman-teman punya produknya. Memang kalau kita menggunakan pupuk-pupuk seperti ini, kalau untuk di lahan sawit itu akan makan waktu yang sangat banyak teman-teman ketika teman-teman menggunakan ini. Tapi sangat bagus untuk tanah karena dia akan merombak tanah menjadi lebih bagus, lebih subur untuk tanaman teman-teman. Nah, jadi ini juga produk yang bagus untuk pertanian. Tapi jangan lupa pakai pupuk-pupuk lainnya juga, karena tanaman tidak hanya perlu satu jenis pupuk. Dan ini termasuk bagus ya teman-teman. Karena kalau di kelapa sawit, teman-teman, ini kan tanaman keras ya. Jadi kalau teman-teman pakai pupuk organik atau pupuk yang seperti ini, tentunya akan makan waktu yang banyak dan juga keperluannya sangat banyak teman-teman. Jadi tetap kita pakai pupuk yang keras, misalnya urea, NPK,
fosfat KCl untuk menggenjot produksi ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja video dari Meko Kekenda kali ini. Jika ada kesalahan teman-teman silahkan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan bantu kami untuk kembangin channel ini menjadi lebih baik lagi. Bye bye.